Oke, sahabat otomotif, kita akan melanjutkan gimana caranya memperbaiki bumper ya. Yang di video sebelumnya kan bumper kanan. Nah, ini untuk reviewnya saya ambilkan untuk yang sebelah kiri. Bentar, ini kita pasang standnya dulu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya kalau sudah dibongkar ya. Ada bracketnya. Nah, bracket ini yang kita lepas, yang akan kita modifikasi. Karena video sebelumnya ya kan di bracket ini memang ada yang mengganjal ya kalau dipasangin apa namanya klip bumper itu. Kita lepas dulu bracketnya, kita menggunakan kunci 10 ya untuk membukanya ya. Nah, kita buka bracketnya. Sebenarnya sih harusnya lampunya kita lepas, karena untuk mempersingkat waktu kita lepas paksa ya. Tapi bagi teman-teman yang ragu kalau ngelepas dengan cara seperti ini, jangan dilakukan ya, takutnya malah patah semua. Ini seperti ini, kita bengkek sih. Nah, udah terlepas ya. Ini agak jepit memang di bagian sini kalau lampunya nggak dilepas, tapi nggak apa-apa lah karena bracketnya memang sudah usang, udah rusak ya, kita modifikasi saja. Nah, nanti bagian ujung sini yang akan kita potong ya, kita lanjut potong untuk bagian bracketnya. Kita menggunakan gerinda ya untuk memotongnya biar lebih cepat bosku. Tapi bagi yang nggak berani pakai gerinda, jangan ya, bisa pakai gergaji besi juga bisa sih. Nah, kita potong ujungnya ini. Kenapa kita potong? Agar baut yang nempel di bumper itu nggak ganjel di bracket plastik mobil. Kita bikin pola seperti ini, lalu kita ratakan ya. Karena kalau dipaksain nggak dipotong begini, itu bumpernya itu nggak bisa rapih karena bautnya itu mentok di bracket ini. Kurang lebih seperti ini ya. Ini kita patahkan aja semuanya karena memang sudah nggak kepake ya, karena kita memakai 2 pin untuk satu sisi kiri, 2 pin, yang kanan juga 2 pin. Kita ratakan semua saja biar tidak ada yang mengganggu. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk yang dalam ini juga kita potong seperti itu. Kita potong ini kenapa? Biar bautnya yang bagian bawah itu tidak nyangkut di baut bumpernya nanti. Oke, setelah itu kita pasangkan kembali. Oke, kita pasang kembali untuk bracketnya. Nah, ini ya bracket yang tadi kita potong seperti ini ya. Kita masukkan bosku. Ini agak susah sih, aduh, ini kita bersihkan dulu. Ini susah masuknya karena memang harusnya lampunya itu dilepas. Ini saya paksakan saja, mudah-mudahan sih nggak patah ya. Kalau patah ya dudukan lampunya ya mau nggak mau kita betulkan lagi. Ini agak susah karena ada pinnya di sana. Jadi pin yang kepake itu yang bagian atas saja, yang di bagian lampu seperti ini. Bentar saya lihat dulu untuk bagian itunya. Nah, pinnya nih, ini udah terpasang seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Nah, setelah ini baru kita bor bagian platnya untuk dudukan bautnya. Saya ambil dulu ya bautnya ya, baut untuk mengklip bumpernya. Bentar bosku, biasanya sih ada yang pakai kawat ya, tapi saya pengennya pakai yang pin ini biar gampang saat buka dan lepas. Ada juga yang mode disilen. Nah, ini menggunakan mata bor 6 mili ya. Kita bor bagian platnya. Kenapa di plat? Biar kuat. Kalau di plastik itu nggak kuat sih dudukan bautnya, makanya saya menggunakan mata bor 6 buat ngelubangin plat bodi yang bagian dalam sini ya. Nah, bentar, posisinya itu di mana? Kita lihat, perlihatkan ya. Ini posisinya di sini nih bornya.
tapi pelan-pelan ya saat ngebor ya, takutnya malah kena bodi. Kalau ini kan bagian dalam, dibor pun masih aman lah. Nih, sudah kita bantu bor. Pakai bor mata 6 ya, karena untuk nutnya sendiri itu 6 mili biar enggak kebesaran lubangnya. Nah ini pinnya nih, pin yang kita pasang ke bodi mobil. Bentar, saya ambil dulu pinnya. Nah pin ini ada dua mur ya, yang mur satu itu di dalam, mur yang satu itu buat ngunci di belakang bodi. Ini kita mentokkan saja sampai sini. Nah kayak gini, kita pasang lagi bautnya ini belakang. Sebenarnya ada ringnya sih, cuman ini kan model nutnya itu ada geriginya gitu biar napak saat dikencangkan ya. Kita kencangkan dulu nih biar kelihatan nampaknya. Nah kalau sudah terpasang seperti ini ya, ini tinggal ngencengin aja sih, kita kencangkan lagi seperti ini biar posisinya itu nanti bodi dipasang itu bisa lurus bumper sama bodinya ya, fendernya. Untuk fendernya jadi rata nanti sama bodi. Nanti kita lihat dari samping ya, kurang lebih seperti apa sih nut yang biar bumpernya itu rata dengan fender body. Nih saya perlihatkan ya dari depan ya. Nah kurang lebih kalau dari samping seperti ini. Kita lanjut dari depan. Nah seperti itu nutnya. Nah itu kan ada centol-centolan itu, usahakan itu rata ya sama fendernya, karena kalau nggak rata nanti kalau kemajuan bumpernya juga nanti nongol jelek jadinya. Nah itu rata, paling nggak rata tuh. Nah itu kan ada nutnya tuh, itu rata sama bodi, berarti nanti posisi bodinya itu di situ. Oke, setelah itu kita kalau memang sudah pas nutnya baru kita lanjut untuk melubangin yang bagian bawah ya, tapi usahakan ini jangan kenceng dulu nut yang atas biar bisa kita setting, siapa tahu bisa kurang maju atau kurang mundur ya. Kalau memang nanti sudah presisi baru kita kencangkan. Nah lanjut kita ngelubangin yang bagian bawah ya. Nah bagian bawah seperti itu ya, biar nutnya itu langsung masuk plung gitu. Seperti biasa nutnya dua-duanya kita pasang, nut yang satu untuk ganjel yang bagian luar, nut yang satu bagian belakang biar ngunci. Mungkin ada cara lain selain ini yang lebih efisien, bisa saling komentar di bawah ini ya, biar kita dapat manfaatnya bareng-bareng. Nah kita ganjel ring yang bagian ini karena ini bodinya plastik dan lubangnya lumayan besar ya untuk lubang dudukan bracketnya, makanya kita pakai ring. Kalau yang di atas itu kan kuat, kita bolongin langsung kita kasih nut itu mur ya. Kalau buat itu kan yang pinnya ini kita kencangkan dulu sebelum kita lanjut ke proses berikutnya. Sama halnya sama yang kayak di atas, jadi jangan kita kencangkan dulu, pastikan dulu apakah sudah pas apa belum bumpernya, apakah kurang nongol, apakah kurang masuk ya. Kalau dikencangkan nanti malah berabe. Nah setelah nutnya kita pasang, kita tes seperti biasa. Kalau memang mau dilihat dari samping ini kira-kira sudah pas apa belum, nah, kita setting dari depan. Nah setelah sudah terpasang semua nutnya, lanjut ke bagian bumper. Nah ini nanti bagian bumper sini yang akan kita bolongin ya, untuk masuk nutnya yang bagian luar di bumper. Nah ini menggunakan mata bor piramid nih, mata bor piramid. Nah sebelumnya kita paskan dulu nih
Kita pastikan itu center ya lubangnya ya di nutnya tadi. Kita raba-raba juga berasa sih asnya itu di mana. Kita lubangin dulu, biasanya saya melubanginya pakai mata bor 6 dulu, jadi ketahuan mentok di ujung nut apa bautnya apa enggak. Kalau mentok kan berarti itu pakasnya ya, yang bisa lihat nih. Kita lebih detail lagi bentar. Nah kalau dirasa memang sudah pas, lanjut kita lubangin menggunakan mata bor piramid. Mata bor piramidnya kita ambil dulu bosku. Nah setelah kita mendapatkan mata bor piramid, kita ganti. Mata bor piramid ini bisa dibeli di online banyak, kalau enggak toko material juga ada. Nah, kebetulan kami juga beli di toko material. Nah, ini kita lanjutkan, kita misalkan lubangnya buat masuk klem-klemannya ya yang di bodi. Ini gede banget sih lubangnya sih, kita putar seperti ini biar lebih tepat bolongnya. Kalau cuma berhenti doang itu lurus enggak kemakan, karena beratnya ini apa sih, bertangga ya, enggak kalau bahasa Jawanya. Nah, harus diputar-putar seperti ini, tapi pelan-pelan ya, jangan sampai nanti bentuknya malah robek dan enggak bagus tambahnya. Ini yang kita lubangkan seperti ini enggak atasnya ini lebih bor dan bagian bawah kan klemnya ada juga ya, atas sama bawah. Nah, kita lubangin seperti ini, kita putar balik untuk melepas piramidnya. Kurang lebih lubangnya segede ini bosku tuh. Nah ini kita coba masukkan nutnya ya, nutnya nih, klem yang ada di bagian luar. Ini di klemnya juga ada bautnya lagi untuk bagian dalam bumper nanti ya, buat ngunci nutnya. Kita lepas dulu nih, kita pasang seperti ini, lalu kita coba aktifkan dulu. Nah cukup mudah ya bosku ya untuk memasangnya ya, seperti ini ya. Ini belum kita kencangkan dan dikasih murnya. Lanjut untuk bagian bawah sama halnya seperti tadi. Nah ini udah bolong ya, tinggal kita lebarin lagi karena kurang lebar. Kita bor terus bosku sampai ngemplong, ngemplong biar nut bumpernya itu gampang masuknya seperti ini. Oke, setelah itu kita pasangkan lagi untuk nutnya. Nah begini bosku, ini akan ada penguncinya nih, penguncinya kita lepaskan dulu seperti ini. Ini untuk bagian bumpernya kita lepas dulu, setelah itu kita pasangkan kembali. Kalau dirasa sudah pas biar nggak lari, kita kunci ya, kunci bagian bumpernya biar nggak lari-lari. Oke, untuk bagian atas juga sama, kita pasang nutnya yang di bumper ya, karena pinnya itu kan udah kepasang ya, pin yang di bracketnya itu udah kepasang. Nah kita lanjut pasang pin yang di luar bumper ini. Nah kurang lebih seperti ini. Nah nanti kalau sudah terpasang semua, lanjut kita klikkan. Nah kurang lebih seperti ini jadinya. Cukup ditekan saja sih, sudah rapi. Ini nanti tinggal kita rapikan lagi karena masih banyak yang nyangkut ini. Oke, kurang lebih tutorialnya seperti ini ya caranya. Ini bagian ini kan belum klik nih, harus usahakan klik. Ini untuk pushnya, untuk melepasnya yang di tengah ditekan, dan nanti untuk lepas. Nah bentar dulu. Nah klik ya, kalau belum klik berarti belum bener ya. Oke bosku, kurang lebihnya seperti itu untuk cara memperbaiki bumper yang
rusak ya menggunakan pin. Nah ini udah rata bosku, kita lihat ya ini setelah jadi terpasang semua ratusan bosku. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, ini sih sangat jadi pemanis sih. Kalau untuk pin ini ada macam-macam sih ya, warnanya ada hitam, merah, silver, cuman saya memilih yang silver. Oke bosku, kurang lebih seperti itu tutorial cara memasang bumper clipnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya bosku.